Film akan berfokus kepada tokoh utama kita, seorang pria bernama Samir Darba. Dia ini adalah seorang tahanan di mana dulunya dia pernah tertangkap karena menjual obat-obatan terlarang. Di hari itu Darba sedang berlatih di gym lapas. Namun di sela latihannya terjadi perkelahian antara sesama tahanan. Awalnya dia mencoba untuk ikut terlibat dalam perkelahian itu. Namun salah satu pria atau bisa dibilang orang yang lebih lama berada dalam lapas memberikan isyarat supaya dia jangan ikut terlibat dalam perkelahian ini. Alasan pria itu melarang Darba karena besok sebenarnya dia akan dibebaskan. Sehingga kalau dia terlibat pasti para sipir akan membatalkan pembebasan bersyaratnya ini. Keesokan harinya tibalah saat di mana dia dibebaskan. Dia juga diberikan dokumen yang sah untuk membuktikan ke masyarakat kalau dia ini sebenarnya sudah keluar dari penjara secara sah. Baru saja keluar dari penjara, ada dua pria yang mengendarai sepeda motor menghampiri dia. Tujuan mereka menghampiri Darba untuk memberikan pesan dari ketua geng mereka yang bernama Farhad untuk kembali bekerja dengannya dan mengantarkan barang yang bisa dibilang obat-obatan terlarang. Dia yang sudah pernah merasakan dinginnya sel penjara menolak tawaran untuk bekerja kembali dengan Farhad yang membuat kedua pria itu marah dan mengancam kalau Farhad akan membuat perhitungan ke dia. Mencoba untuk hidup yang lebih baik, Darba pun mengajukan dokumen yang menyatakan kalau dia ini sudah bebas ke seorang HRD untuk memberikan dia pekerjaan. Memang dia diterima, tapi masih dalam tahap percobaan. Jika dia besok bekerja dengan baik, maka bos mereka pasti akan memberikan kontrak kerja untuk dia. Dia pun kembali memulai karirnya dari bawah dengan bekerja di sebuah proyek konstruksi. Di hari pertamanya bekerja terjadi kecelakaan kerja. Sebuah mesin pengaduk semen terjatuh yang menyebabkan cedera seorang pekerja yang berasal dari negara Senegal. Dengan sigap, Darba pun menolong pria itu. Untungnya, dokter tidak menemukan luka serius pada kaki pria itu. Pria itu bisa sampai di Prancis karena kondisi negaranya yang sangat buruk. Sehingga dia memutuskan untuk merantau demi hidup yang lebih baik. Dan Tuhan memberikan dia kesempatan kedua yang membuat pria ini bersyukur setiap hari. Setelah menyelesaikan pekerjaannya hari ini, bos melihat apa yang dilakukan Darba terhadap rekan kerjanya, juga dia menunjukkan semangat kerja yang baik. Sehingga, bos menawarkan kontrak kerja penuh jika dia berniat untuk bekerja di proyek konstruksi ini. Dalam perjalanannya kembali ke tempat tinggalnya, kembali lagi dua orang yang sebelumnya datang untuk mengkonfrontasi dia. Namun kali ini mereka bersama dengan adiknya Farhad. Tujuan mereka untuk menghajar Darba karena sebelumnya dia menolak mengirim benda terlarang milik si Farhad ini. Darba yang menghindari konflik karena masih dalam masa pembebasan bersyarat pun memilih kabur. Namun adik dari Farhad dan para anak buahnya mengejar dia sampai ke sebuah bangunan yang lagi dalam proses pembangunan. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan, mau tidak mau Darba juga harus menyelamatkan dirinya sampai terjadilah sesuatu yang dia tidak inginkan. Setelah kejadian itu, dia memutuskan untuk kabur ke Thailand, kemudian mengganti namanya menjadi Sam. Sam ataupun Darba sekarang bekerja sebagai seorang nelayan ikan. Dia juga sekarang sudah berkeluarga, menikahi seorang wanita bernama Mia, dan dari hasil pernikahannya mereka punya seorang putri bernama Dara, juga bayi yang lagi dalam kandungan. Terlihat perubahan dalam dirinya di mana dia sudah lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya sekarang, seperti mengantarkan putrinya ke sekolah, juga mengantarkan istrinya bekerja mengelola restoran. Selain bekerja sebagai nelayan, dia juga bekerja di Hotel Dusit sebagai super traveler yang bertugas menjemput para turis yang datang ke Thailand. Setelah dari pekerjaannya di hotel ini, dia pergi ke sebuah pertarungan Muay Thai untuk mendapatkan uang lebih. Tujuannya dia bekerja sangat keras ini karena ada keinginan dan cita-cita dia dengan istrinya untuk membeli tanah, kemudian membangun rumah di tepi pantai. Dia dilatih oleh pria bernama Hansa, seorang pensiunan petarung Muay Thai dari Thailand. Namo tassa bhagavato arahato.
Lawan pertamanya pun dikalahkan dengan mudah oleh Sam, sehingga promotor dari pertarungan itu meminta untuk menahan kekuatannya supaya memberikan pertarungan yang lebih menarik untuk para penonton ini. Untuk pertarungan kedua ini, pria bernama Sombet yang juga kakak dari istrinya memasang taruhan sebesar 50.000 bet, atau senilai 21 juta rupiah untuk lawannya Sam. Don't put your guard down. Sombet dan promotor terlihat panik ketika lawannya terjatuh, karena sebenarnya pertarungan ini sudah diatur oleh mereka untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Sehingga untuk pertarungan yang kedua ini Darba sengaja mengalah supaya siapapun yang memasang taruhan ke lawannya bisa menang, termasuk Sombet dan juga promotor yang setelah pertarungan ini membagi hasilnya ke Sam. Sebenarnya pelatih tidak suka dengan apa yang dilakukan Sam ini, karena sebenarnya dengan kemampuannya ini dia bisa menjadi seorang petarung profesional. Hansa juga tidak suka dengan promotor yang gila uang, apalagi dia tidak peduli dengan kondisi petarungnya yang menggunakan doping. Padahal itu sangat dilarang untuk para petarung. Keesokan harinya, Sam dan juga Mia istrinya pergi ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus pembelian tanah yang mereka inginkan itu. Sama seperti di negara-negara pada umumnya, selalu saja ada kendala yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merugikan mereka. Ditambah lagi dengan Sam yang tidak punya catatan sipil negara setelah dia kabur dari Prancis. Sehingga ada celah untuk para oknum-oknum ini memeras mereka supaya berkas-berkas pembelian tanah itu tidak disetujui. Setelah memeriksa berkas tanah itu, ternyata pemilik sebelumnya sudah menjual tanah yang mereka incar ini ke orang lain, yang memberikan tawaran dan harga yang jauh lebih tinggi di atas mereka. Hal ini pun membuat Mia istrinya kesal, karena dia sangat ingin untuk membuka restoran dan membeli tanah di tepi pantai. Sam masih mencoba untuk mengusahakan tanah impian keluarganya itu. Untungnya, Sombet sedikit tahu informasi tentang si pembeli yang sebelumnya menawarkan harga lebih tinggi dari mereka ini. Pria itu bernama Narong. Tapi untuk bertemu langsung dengannya sangat beresiko karena dia bukan orang yang sembarangan. Dia adalah salah satu pemasok obat-obatan terlarang ke Thailand dan banyak kegiatan ilegal lainnya yang dilarang oleh negara. Keesokan harinya, Sam menerima telepon dari Sombet yang berkata kalau Narong setuju untuk bertemu dengan mereka. Bertemulah dia dengan Narong yang juga orang Prancis sama dengan Sam. Dia juga membawa anak buahnya bernama Kasim bersamanya. Sebagai seorang yang sering terlibat di dalam bisnis ilegal, tentu saja dia tidak memberikan tanah itu dengan mudah. Dia tahu kalau Sam ini bekerja di sebuah hotel, sehingga dia meminta Sam untuk mengirimkan barang, kemudian tanah itu bisa menjadi milik Sam. Mendengar itu Sam ragu apakah dia harus menerima tawaran dari Narong, mengingat kalau sebelumnya dia pernah masuk penjara karena mengantarkan barang terlarang. Narong berkata kalau dia menolak tawaran ini, dia harus membayar sebesar 500 juta untuk membeli tanah yang dia inginkan. Dia cuma ingin mengirim barang ini sekali saja, setelah itu dia bisa mendapatkan tanah yang dia inginkan. Ada keraguan di diri Sam apakah dia harus menerima tawaran ini, namun hanya ini kesempatan dia untuk mendapatkan kembali tanah yang mereka impikan. Saking berbahayanya orang ini, dia juga tahu siapa sebenarnya Sam ini, identitas aslinya dan nama aslinya, yaitu Samir Darba. Dengan keadaan terpaksa, Sam pun menerima tawaran dari Narong untuk menyeludupkan barang ke dalam hotel tempat dia bekerja. Narong menyembunyikan barang itu di dalam sebuah patung. Nanti ketika di hotel dia bisa menyerahkan koper ini ke Kim, salah satu anak buah Narong juga yang ikut menyamar. Sesampainya di hotel, Sam terlihat panik membawa koper yang dia geret, sementara dari kejauhan Narong memantau apa yang dilakukan dia. Terlihat kepanikan di raut wajah Sam dan juga dari keringat yang bercucuran di wajahnya. Dan apa yang dia takutkan dan dia khawatirkan pun terjadi. Kim tertangkap, dan anjing pelacak juga menyadari kalau ada sesuatu di dalam koper yang dibawa dia. Menyadari kalau aksinya ini sudah ketahuan polisi, dia memilih untuk kabur dan bersembunyi. Setelah merasa aman, dia kembali ke rumah untuk membawa istri dan anaknya kabur. Namun anak buah dari Narong sudah berkumpul di rumah Sam.
Kasem, salah satu anak buah dari Narong, menculik Dara putrinya, sementara itu dua anak buahnya yang lain menyerang Sam. Dia berusaha untuk melawan, tapi dikarenakan kalah jumlah, Sam tidak berdaya melawan para anak buah dari Nerong. Dan hal yang tidak diinginkan Sam pun terjadi. Di malam itu, istrinya kehilangan nyawanya. Kemudian Narong juga datang untuk membakar seluruh isi rumah supaya menghilangkan jejak kriminal yang dia lakukan. Untungnya Sam masih bisa diselamatkan oleh Hansa dari tragedi malam itu. Namun butuh waktu yang sangat lama untuk pulih dari luka dan juga trauma yang dialami. Bahkan ketika sadar, bayangan istrinya dalam wujud lain pun muncul di hadapannya. Sam bertanya di mana Dara putrinya, apakah dia selamat. Terlihat dendam di mata Sam, namun Hansa berkata kalaupun dia membalaskan dendamnya itu tidak akan membawa keluarganya kembali. Setelahnya, Sam menemui Sombat yang gak menyangka kalau Sam masih hidup setelah peristiwa malam itu. Sombat mengatakan setelah apa yang terjadi dengan keluarga Sam, Narong menghilang, beberapa orang berkata kalau dia kembali ke Bangkok. Sementara Kasem, anak buahnya, tinggal di daerah Bangchang. Mereka semua mengira kalau si Sam ini sudah meninggal, bahkan kepolisian Thailand pun mengira dia sudah tidak ada di dunia. Sama dengan Hansa, Sombat juga meminta supaya si Sam ini jangan berpikir untuk membalaskan dendamnya ke Narong. Namun Sam sudah tidak punya apapun sekarang, hanya ada rasa dendam dan kesedihan yang ada di dalam dirinya. Dia mulai mencari tahu semua orang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya di malam itu. Mulai dari Kasem, anak buah Narong yang menculik putrinya. Dia mencari informasi ke tempat pertama kali dia bertemu dengan Narong, di kedai mie tempat mereka dulu bertemu. Dari sana dia dapat informasi kalau dia bisa menemui Kasam di kota tempat para ladyboy berada. Pergilah dia untuk mencari informasi ke tempat yang dikatakan si penjual mie ini. Dari sana dia mendapatkan informasi terbaru kalau memang benar dulunya si Kasam ini tinggal di sana, tapi sekarang dia sudah pindah ke Rayong, tempat kerja barunya. Berangkatlah Sam ke tempat yang dikatakan para ladyboy ini. Di sana dia mulai mengendap-endap untuk melihat apakah benar pembantai keluarganya ini ada di sana. Setelah berhasil menghabisi para penjahat yang berjaga di malam itu, dia kembali mencari di mana Kasem berada. Dia pun menyamar menjadi salah satu tamu. Namun aksinya ini diketahui oleh seorang wanita yang mengetahui kalau ada orang asing yang datang di acara malam itu. Dari kejauhan dia melihat Kasem berada di tempat ini. Dia pun mencoba untuk mengikuti kemana si Kasem ini pergi. Namun aksinya ini diketahui oleh para penjaga di tempat itu. Kasem juga mengetahui kehadiran Sam. Dia pun mencoba untuk mengambil senjata untuk menyerang Sam. Hingga mau tidak mau Sam juga harus melawan mereka semua. Melihat kekacauan yang terjadi, para tamu yang ada di sana pun mulai panik. Di tengah kepanikan itu, Sam menanyakan ke salah satu wanita apakah dia pernah melihat putrinya Dara, yang ternyata wanita itu pernah melihat Dara yang sekarang sudah berada di Bangkok. Setelah berhasil mendapatkan informasi di mana putrinya, dia kembali menemui Hansa dan memberitahukan kalau putrinya masih hidup dan berada di Bangkok. Hansa yang melihat Sam penuh dengan darah pun bertanya apa yang sudah terjadi dan apa yang dia lakukan sampai dia bisa seperti ini. Dia juga meminta untuk Sam membersihkan dirinya. Ini semua dia lakukan untuk mencari informasi di mana putrinya berada. Dia mendapatkan informasi kalau Dara masih hidup dan berada di Bangkok. Sehingga untuk sekarang ini dia memutuskan untuk pergi ke Bangkok. Hansa juga memutuskan untuk membantu dia pergi ke Bangkok. Namun sebelum mereka berangkat ke Bangkok, dia memberikan sesuatu untuk Sam, yaitu jimat yang bisa melindungi dia. Berbeda dengan Hansa yang mau membantu Sam, Sombat memilih untuk tidak ikut-ikutan dalam rencana balas dendam mereka ini. Dia juga mengetahui kalau Sam sudah menghilangkan nyawa Kasem yang pastinya akan membuat pertikaian antara dia dengan Narong semakin memanas. Berangkatlah mereka berdua pergi ke Bangkok untuk mencari di mana keberadaan putrinya Dara. Mereka mulai mencari dari sebuah klub yang menyediakan jasa wanita untuk hiburan para lelaki hidung belang. Bahkan si mucikari di tempat itu tahu kalau si Sam ini mencari wanita yang lebih muda. Dia pun membawa dia ke tempat khusus di mana dia menyimpan wanita-wanita muda di bawah umur. Ketika berada di lorong, Sam langsung menyerang wanita itu untuk mencari tahu di mana anaknya dan apakah dia pernah melihat putrinya Dara. Namun dari belakang, anak buah si mucikari di tempat itu langsung menyerang Sam yang mencoba menyerang bos mereka. Perkelahian antara Sam dengan anak buah si bos pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan anak buahnya, dia mencari informasi di mana si Narong ini berada. Setelah itu mereka pun berangkat ke sebuah pelabuhan, tempat yang katanya di sanalah Narong berada. Baru saja sampai mereka langsung dihadang oleh para anak buah Narong. Tapi untuk mereka ini Hansa yang turun tangan melawan mereka.
Sementara Sam masuk ke dalam pelabuhan untuk mencari di mana putrinya Dara. Dia mengikuti seorang pekerja masuk ke dalam tempat penyortiran udang yang ternyata di dalam udang itu mereka menyelundupkan obat-obatan terlarang. Setelah melumpuhkan penjaga di tempat itu, dia bertanya ke wanita yang sebelumnya dia ikuti, apakah mereka pernah melihat putrinya Dara. Memang benar, Dara pernah tinggal di sini. Tapi dia hanya tinggal di sana cuma beberapa hari saja. Keesokan paginya, dia dijemput oleh sebuah perahu. Setelahnya mereka tidak tahu lagi di mana Dara dibawa. Mereka ini para pekerja yang dipaksa untuk bekerja untuk Narong. Melihat itu, Sam menyuruh mereka untuk segera kabur dari tempat ini. Sementara itu, Sam yang tahu kalau Narong ada di tempat ini mencari di mana ruangannya berada. Tapi tidak semudah itu, apalagi si Narong ini bos besar. Pasti banyak penjaga yang melindungi dia. Mereka-mereka inilah yang harus dilawan Sam sebelum bertarung dengan Narong. Hansa juga berhasil melumpuhkan para penjaga yang ada di dermaga. Dia membantu supaya bisa langsung menemui Narong. Kali ini, Sam berhadapan dengan penjahat yang menghabisi nyawa istrinya sewaktu di rumah dengan penuh dendam dia menghabisi nyawa para penjahat itu. Sementara itu, Narong melihat Sam yang menghabisi para anak buahnya dari CCTV, sampai dia berhadapan dengan Narong yang sudah menunggu dia. Terungkaplah sebuah fakta kalau seluruh rangkaian kejadian yang terjadi ini adalah skenario dari Farhad dan Norang diminta untuk mengeksekusi Sam. Farhad dendam karena adiknya meninggal karena si Sam ini. Selama 5 tahun terakhir ini, Norang dan Kasem mengikuti seluruh kegiatan Sam, mencari informasi di mana dia bekerja dan siapa saja orang yang ada di hidupnya. Sementara itu, Sombet juga ikut mengambil bagiannya dalam skenario ini. Karena takut akan dihabisi, dia membawa Dara bersamanya, dan sengaja mengatakan kalau Dara ini berada di Bangkok untuk menjebak Sam. Di sisa nyawanya, Sam mencoba melawan Narong yang mencoba untuk mencekik dan menghabisi nyawanya. Sam berhasil melumpuhkan Narong. Menggunakan tulangnya yang keluar dari dagingnya, dia menggunakan tulangnya sebagai senjata untuk menyayat leher Narong. Sementara itu, Hansa memang berhasil menghabisi para anak buah dari Narong. Tapi dia juga menerima banyak luka akibat pertarungan itu. Kemudian di tempat itulah Hansa kehilangan nyawanya. Sam kembali ke tempat di mana Sombet selama ini menyembunyikan Dara. Sebenarnya dia ingin menghabisi nyawa Sombet karena dia juga ikut terlibat dalam skenario untuk menghabisi nyawa Sam. Tapi masih ada ketidaktegaan dalam dirinya untuk menghabisi nyawa Sombet yang juga abang dari mendiang istrinya ketika Dara muncul dan memanggil namanya.